pembelajaran mendalam. Keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia itu masih rendah. Jadi, salah satu contohnya di sekolah-sekolah kami mungkin untuk literasi itu masih kurang. Lanjut, Mbak. Mengapa perlu pembelajaran mendalam? Nah, di sini mengapa perlu pembelajaran mendalam? Mungkin karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Nah, itulah mengapa kita perlu pembelajaran mendalam. Nah, dalam pembelajaran mendalam di situ ada keterlibatan di mana guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang benar, bermakna. Sedangkan berkesadaran itu guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intensif untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu memuliakan guru dan peserta didik saling menghargai dan menghormati potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk pengembang budaya belajar itu guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Yang kelima, pemanfaatan teknologi digital. Guru dan peserta didik lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Untuk yang keenam, multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Pengertian pembelajaran mendalam di sini adalah merupakan pendekatan yang memuliakan, yang menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terbagi. Berarti di situ pembelajaran mendalam itu untuk memuliakan agar suasana belajar itu lebih menyenangkan melalui olah tadi, olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Nah, di sini sudah ada untuk pembelajaran mendalam tadi yang berkesadaran, terus bermakna dan menggembirakan itu melalui tadi olah tadi untuk mewujudkan profil lulusan, yaitu 8 dimensi profil lulusan. Lanjut, ya. Nah, untuk pembelajaran mendalam yang berkesadaran itu pengalaman belajar peserta didik, aplikasi dan merefleksi dari ketiga pengalaman belajar itu merupakan siklus, gitu.
Jadi nanti dalam PP Bapak Ibu di dalam kegiatan inti itu menuliskan pengalaman belajarnya dituliskan. Nah, pengalaman belajar ini nanti berkesinambungan dengan prinsip belajar ampun ketukar-tukar nggih. Pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Sedangkan prinsip belajar itu juga ada 3, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi nanti Pengalaman belajar mengaplikasi itu prinsip pembelajarannya ada mengandung 3, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Contoh aktivitasnya seperti di situ, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil, menunjukkan kartu angka, diberi tugas membuat bilangan, dan itu diskusi. Ada kegiatan menggembirakannya, ada ice breaking. Terus refleksi itu ada bermakna, berkesadaran dan menggembirakan juga. Contoh kegiatannya seperti di atas. Sudah cukup seperti itu, cukup simpel. Saya kira 10 menit selesai. Ya. Kegiatan yang menunjukkan prinsip berkesadaran itu aktivitasnya bisa yang menumbuhkan rasa ingin tahu, itu menerapkan prinsip berkesadaran. Berkesadaran proses berpikir. Ketika kita pikir, anak-anak itu berpikir menggali pengetahuan informasi, itu sudah termasuk penerapan prinsip berkesadaran. Sedangkan untuk prinsip bermakna keterkaitan dengan bidang studi lainnya, ketika kita menerapkan teorinya itu, terus penggunaan media pembelajaran itu termasuk dalam prinsip bermakna. Untuk kolom keterangannya sudah bisa disebut tidak? Kelompoknya Mbak Fanda sudah selesai, boleh masuk presentasi dasarnya. Kelompok kelas sudah belum selesai, ada yang ditanyakan tentang materi ini. Untuk siklusnya tadi kan pengalaman belajar itu urutannya gitu. Siklusnya itu dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dan dalam pelaksanaannya nanti di pembelajaran itu boleh mulainya tidak harus dari memahami, tetapi harus tetap satu siklus. Boleh dari mengaplikasi dulu, tapi kalau setelah mengaplikasi berarti merefleksi, baru kemudian memahami. Atau boleh juga dari merefleksi dulu, baru memahami dan mengaplikasi. Jadi boleh urutannya itu, mengawalinya itu terserah dari mana saja boleh, asal siklus tidak merubah siklus seperti itu. Jadi mungkin di awal pembelajaran kita langsung refleksi boleh. Setelah itu baru memahami dan baru mengaplikasi. Contohnya kalau merefleksi dulu itu biasanya kalau mau kelas tinggi, contohnya mau praktek itu merefleksi dulu. Misalkan dampak dari dampak dari polusi misalkan, kita merefleksi dulu dampaknya apa, begitu. Terus setelah merefleksi memahami, nanti dampaknya itu seperti ini, dan nanti mengaplikasikannya bisa kita membuat proyek atau apa gitu. Jadi yang penting tidak merubah siklus, mau mulai dari mana saja bisa seperti itu. Dan untuk contoh di RPP itu nanti perlu contoh di RPP-nya
asesmen sumatif itu masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu assessment as learning dan